Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini teman-temanku semuanya. Baik teman-temanku semuanya, kalau di pertemuan sebelumnya saya membahas yaitu alasan kenapa kamu memilih SMA ya. Nah kali ini saya akan membahas alasan yaitu kita memilih SMK. Kenapa kita harus pilih SMK? Perbedaannya sudah saya jelaskan juga. Untuk lebih lanjutnya, sebelum saya menjelaskan mengapa kamu harus pilih SMK, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe di bawah ini dan bunyikan tombol loncengnya. Nah teman-temanku semua, kenapa kamu harus memilih SMK? Alasan pertama yang sangat berbeda sekali di SMA yaitu pilihan jurusan yang beragam. Jadi kalau di SMA itu hanya ada IPA, IPS dan bahasa, tapi kalau di SMK itu semuanya ada dan menjurus teman-temanku semua. Di SMK terdapat beragam pilihan jurusan yang bisa kamu pilih. Kamu dapat memilih jurusan yang sesuai dengan passion dan keinginanmu. Kamu yang sudah mantap dan memilih sebuah jurusan bisa mendalami bidang tersebut karena pendidikan di SMK lebih berfokus pada keahlian praktikal yang sangat dibutuhkan di dunia industri. Jadi misalnya saya memilih multimedia gitu ya misalnya jurusannya, atau di cafe gitu ya, itu sudah menjurus teman-teman, sudah menjurus. Misalnya di cafe gitu ya tentang desain grafis percetakan juga ada. Kita belajarnya yaitu jadi lebih fokus, jadi bukan umum lagi. Kalau di SMA kan umum ya teman-temanku semua. Lalu yang kedua, teman-teman fokus pada bidang tertentu. Dengan bersekolah di SMK, kamu bisa belajar secara fokus untuk menguasai bidang tertentu. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri yang dimiliki oleh SMK. Kamu tidak perlu bingung dengan banyak keilmuan yang harus dipelajari, sebab kamu lebih fokus untuk mempelajari keterampilan dalam bidang tertentu secara maksimal gitu teman-temanku semua. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jika kamu fokus misalnya di otomotif ya kamu belajarnya tiap hari ketemu akan di otomotif gitu teman-temanku semua. Lalu yang ketiga itu lebih praktikal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembelajaran di SMK cenderung lebih praktikal. Itu mengapa SMK cocok untukmu yang kurang menyukai teori dan lebih suka praktek teman-teman. Nah mengingat di SMK lebih banyak pembelajaran praktek dibandingkan teorinya. Jadi yang suka teori ya di SMK masuknya gitu ya. Yang keempat teman-temanku semua, dilengkapi dengan link and match. Misalnya begini, di SMK terdapat pembelajaran dengan wawasan link and match. Nah link and match ini memiliki arti menghubungkan dunia pendidikan vokasi dengan dunia industri atau dunia kerja. Jadi teman-teman di SMK langsung akan ada praktek kerja lapangan atau yang dinamakan PKL atau bisa disebutnya prakerin ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti di kelas 11 atau kelas 12 praktek sudah di sekolahan ya, lalu akan ada praktek lagi di luar sekolah yaitu PKL atau di dunia industri sebenarnya. Jadi teman-temanku semua kelas 11 di kelas 12 nanti akan ada PKL mungkin 3 bulan atau 6 bulan tergantung SMK masing-masing ya teman-temanku semua. Hal ini bertujuan agar lulusan SMK memiliki keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan industri teman-teman. Selain itu, dengan link and match, lulusan SMK juga bisa mendapatkan pengalaman yang mumpuni, lebih dengan pengalaman magang dan kelas industri ya. Lulusan SMK bisa lebih mudah memasuki dunia kerja. Jadi lulus SMK langsung bisa bekerja, boleh. Nah alasan yang kelima yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah salah satu ciri khas dari SMK adalah pembelajaran berbasis proyek atau lebih dikenal dengan PBL atau project based learning. Nah apa itu project based learning? Metode pembelajaran yang diterapkan di SMK ini terutama saat pelaksanaan program PKL atau magang ya. PKL adalah kegiatan praktek yang dilaksanakan oleh siswa SMK selama beberapa bulan. Nah program ini dilaksanakan langsung di perusahaan atau industri, misalnya di lab Indonesia gitu ya teman-teman semua, atau di kalau otomotif itu biasanya ya TPSM itu teman-teman TPSM itu biasanya dipraktek langsung di ahas motor gitu ya, yang sudah bekerja dengan
Nas motor atau di bengkel-bengkel motor yang biasa juga ada. Lalu dari kegiatan PKL tersebut, siswa bisa mempelajari berbagai hal berkaitan dengan bidang kompetensinya yang diambil. Apalagi siswa SMK juga bisa belajar mengerjakan proyek nyata di dunia industri. Selain itu, siswa SMK juga dapat mengikuti teaching factory atau TEFA yang merupakan konsep pembelajaran di SMK berbasis industri produksi ya, berarti jasa atau apa ya, produksi atau jasa ya, dan acuan standar dan prosedur yang dijalankan di industri gitu teman-teman. Dengan demikian siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang relevan gitu teman-temanku semua. Lalu yang keenam, lulusan siap kerja. Jadi di SMK teman-teman ingat ya, melalui pembelajaran di SMK siswa disiapkan untuk menjadi lulusan siap kerja. Siswa akan dibekali dengan berbagai keterampilan khusus yang sesuai dengan program keahlian yang didalami gitu. Porsinya kegiatan praktek yang lebih besar atau lebih banyak gitu teman-teman, menjadi siswa SMK lebih terampil dalam bidangnya. Alasan yang ketujuh, peluang kerja dan wirausaha lebih besar. Umumnya setiap SMK telah menjalin kerjasama dengan perusahaan yang sesuai dengan bidang kompetensi yang ada pada SMK tersebut. Kerjasama tersebut berupa pelaksanaan program PKL, magang, kelas industri, TEFA, sehingga kunjungan industri biasanya siswa yang memiliki kinerja yang baik bisa direkrut di perusahaan tersebut gitu ya, atau di dudi tersebut atau industri tersebut. Tidak hanya difokuskan untuk bekerja, SMK juga mempunyai program BMW, yaitu bekerja melanjutkan dan wirausaha. Artinya siswa tidak hanya dibekali keterampilan bekerja, tapi juga diberi bekal agar nantinya lulusan SMK dapat berwirausaha atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Dengan berwirausaha, lulusan SMK dapat membuka lapangan kerja atau yang tentunya bermanfaat bagi orang banyak. Nah, pertanyaannya biasanya untuk anak-anak kelas SMP, lulus SMP gitu ya, SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah tidak? Oke, langsung saya jawab bisa teman-temanku semua, silahkan. SMK juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, begitu teman-temanku semua. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya tentunya. Lalu simak terus video kita, video saya. Nanti akan kita giring pendaftaran di SMK maupun di SMA ya. Nanti ada caranya mendaftar di SMK gimana, syarat pendaftarnya bagaimana, harus mendaftar di apa. Oke, simak video kita terus. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.